Hai semua, di video kali ini saya mau berbagi resep ide jualan lagi nih teman-teman. Ini pas banget dijual dengan harga seribuan karena kita pakai bahannya ekonomis dan cara buatnya juga mudah. Dijamin bocil juga bakal ketagihan. Tanpa tunggu berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke cara pembuatan. Pertama kita siapkan 8 sendok makan tepung terigu. Kemudian tambahkan 3 sendok makan tepung tapioka. Kemudian kita tambahkan air sebanyak 200 ml. Kita masukkan sambil diaduk rata ya teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan 2 butir telur ya teman-teman. Kemudian lanjut kita aduk rata. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Bagi yang udah, terima kasih banyak. Setelah tercampur rata, kita tambahkan parutan wortel. Untuk banyaknya ini aku pakai 1 batang wortel ya teman-teman. Kemudian daun bawang yang sudah diiris sebanyak 1 batang aja. Kita aduk lagi. Selanjutnya kita tambahkan seasoning, yaitu setengah sendok makan kaldu bubuk, kemudian seperempat sendok makan garam, selanjutnya seperempat sendok makan lada bubuk. Kita aduk dulu. Kemudian tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Setelah tercampur rata, kita sisihkan dulu ya teman-teman. Kemudian siapkan 3 buah sosis. Untuk 1 sosis di sini aku bagi lagi menjadi 6 bagian ya teman-teman. Jadi dari 3 sosis ini mendapatkan 18 buah potongan sosis. Nah, kalau udah selesai, kita siapkan plastik es lilin seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita ikat bagian pangkalnya supaya nanti sostelnya terlihat lebih bagus dan lebih menarik. Kemudian kita isi sosisnya ke dalam plastik esnya. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita tuang ya teman-teman adonan telurnya. Di sini aku pakai sekitar 30 ml. Langsung aja kita tuang, tidak usah pakai corong. Nah, kemudian tarik sedikit plastiknya karena kita di sini nggak pakai karet gelang ataupun tali rafia ya teman-teman. Jadi langsung aja kita ikat dengan plastiknya seperti ini. Kira-kira seperti ini hasilnya. Kita lakukan sampai selesai. Nah, kalau teman-teman penasaran kira-kira panjang sostelnya berapa, di sini aku ukur panjangnya 6 cm ya teman-teman. Jadi ini pas banget dijual untuk dengan harga seribuan. Di sini aku udah siapkan air ya teman-teman. Kemudian langsung aja kita rebus sostelnya. Sebelum direbus kita cek dulu ya teman-teman karena ini kelamaan mengikat, jadi ada endapan tepungnya. Supaya tercampur rata, kita cek dulu sebentar. Kemudian kita masak kira-kira 15 menit. Nah, kalau udah mendidih seperti ini bisa kita bolak-balik ya teman-teman, jadi matangnya merata. Nah, kalau udah 15 menit dan mengapung, nah kita angkat aja. Kemudian kita biarkan dingin, baru kita buka plastiknya. Nah, ini udah dingin ya teman-teman, jadi langsung aja kita keluarkan dari plastiknya sambil kita tusuk dengan tusuk sate seperti ini.
Nah, kira-kira hasil seperti ini ya teman-teman, menarik banget. Kemudian kita lakukan sampai selesai. Kalau udah selesai, selanjutnya kita pecahkan satu butir telur, kemudian kita kocok lepas. Langsung kita baluri sostelnya dengan kocokan telur ini ya teman-teman. Setelah itu langsung aja kita goreng dengan minyak panas. Dan jangan lupa dibolak-balik juga ya teman-teman supaya matangnya merata. Kalau udah matang langsung aja kita angkat dan tiriskan minyaknya. Nah, ini dia hasilnya, sostel ekonomis dengan harga 1000-an. Nah, ini dia tampilannya, sangat menarik dan gak kalah dengan sostel yang dijual dengan mesin itu ya teman-teman. Kemudian kita cocok dengan saus sambal seperti ini, makin enak, dijamin bocil bakal ketagihan. Sekian dulu ya teman-teman untuk resep hari ini, semoga teman-teman suka ya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment, dan sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum. Bahan pertama, kita siapkan 4 potong tahu putih, kemudian kita haluskan ya teman-teman. Kemudian tambahkan bawang goreng secukupnya. Selanjutnya tambahkan 10 sendok makan terigu. Kemudian 8 sendok makan tapioka. Tambahkan juga 1 butir telur. Selanjutnya kita aduk rata ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di subscribe dulu supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Bagi yang udah, terima kasih banyak. Selanjutnya tambahkan lada bubuk, kemudian tambahkan juga kaldu bubuk. Kemudian tambahkan juga garam secukupnya, dan tambahkan juga gula pasir. Kemudian kita aduk rata ya teman-teman, dan jangan lupa diicip supaya tidak keasinan. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, siap untuk kita bentuk. Olesi tangan dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Ambil 1 sendok makan adonan seperti ini. Kemudian kepal-kepal di tangan. Dan agak digulung-gulung juga ya teman-teman. Selanjutnya ambil tusuk cilok atau tusuk sate. Kemudian ditaruh di adonan seperti ini. Kira-kira hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian langsung aja kita rebus ya teman-teman di air mendidih. Nah, kita lakukan seperti tadi sampai semua selesai.
Nah, kalau sudah mengapung berarti ini sudah matang ya teman-teman. Jadi langsung aja kita angkat dan kita tiriskan airnya. Nah, kira-kira nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita siapkan 5 sendok makan tepung terigu. Tambahkan juga kaldu bubuk sekitar setengah sendok makan. Kemudian lada bubuk sedikit aja ya teman-teman. Kemudian tambahkan air 300 ml dan kita aduk sampai mengental. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian kita siapkan juga tepung panir atau tepung roti. Ambil 1 sampel, celupkan ke adonan basah. Kemudian kita baluri dengan tepung panir. Agak dikepal sedikit ya teman-teman supaya tepung rotinya menempel dan tidak lepas saat digoreng. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian lakukan sampai selesai. Nah, kira-kira ini hasilnya. Kita panaskan minyak dan goreng sampelnya sampai matang. Jangan lupa dibolak-balik ya teman-teman supaya matangnya merata. Nah, kalau sudah kuning keemasan, langsung aja kita angkat dan tiriskan minyaknya. Nah, ini juga bisa kita jadikan frozen food. Jadi teman-teman bisa packing sampelnya seperti ini. Kemudian kita simpan di freezer, bisa tahan sampai 1 bulan. Nah, kalau untuk jualan teman-teman bisa packing dengan mika seperti ini ya teman-teman. Bisa dijual dengan harga 2000-an atau 1500-an, atau sesuaikan aja dengan modal masing-masing ya teman-teman. Ini bener-bener enak banget dan crispy, apalagi diolesi dengan saus sambal seperti ini, dijamin bocil bakal ketagihan. Semoga teman-teman suka dengan resepnya ya, dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum. Hai semua, siapa nih yang bilang ibu rumah tangga nggak bisa ngasilin duit dari rumah? Cuma jualan ini aja bocil-bocil rela antri sampai ke jalan. Modal pisang 5.000 aja udah untung berkali-kali lipat. Rasanya enak banget dan dijamin bakal ketagihan. Penasaran bagaimana cara aku buat dan apa aja bahannya? Yuk simak videonya sampai selesai. Pertama, kita siapkan dulu pisangnya ya teman-teman. Di sini aku pakai pisang tanduk tapi ukuran yang kecil. Kebetulan aku dapat ini 5.000. Teman-teman bisa pakai pisang apapun, yang penting enak dan manis. Kemudian kita kupas kulitnya. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di subscribe dulu supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Bagi yang udah, terima kasih banyak. Kemudian kita potong-potong pisangnya seperti ini ya teman-teman. Untuk ukuran sesuaikan aja dengan harga jual masing-masing. Kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian siapkan tusuk sate atau tusuk cilok. Kemudian kita tusuk pisangnya seperti ini teman-teman. Sini aku tusuk kira-kira 3 pisang di satu tusukan seperti ini. Nah, kemudian kita lakukan sampai selesai.
Nah, kira-kira hasilnya seperti ini ya teman-teman. Di sini aku dapat 25 tusuk sate pisang. Kemudian kita siapkan bahan selanjutnya ya teman-teman. Kita siapkan 5 sendok makan tepung terigu. Kemudian 2 sendok makan gula pasir, tambahkan sedikit garam. Kemudian tambahkan setengah sendok teh vanili pasta. Tambahkan kira-kira 300 ml air sampai adonannya mengental. Jangan terlalu encer ya teman-teman, cukup kental aja. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian kita siapkan juga tepung panir atau tepung roti secukupnya. Kemudian kita ambil satu sate pisang, baluri dengan adonan basahnya. Kemudian baluri dengan tepung panir. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Kemudian lakukan sampai semua selesai. Nah, ini dia hasilnya, sate pisang crispy-nya sudah siap untuk kita goreng. Kemudian kita panaskan minyak secukupnya. Kemudian kita masukkan satu persatu ya teman-teman, dan kita goreng nanti sampai crispy dan matang. Kemudian kita bolak-balik supaya matangnya merata. Nah, kalau udah golden brown atau kuning keemasan, lanjut aja kita angkat dan tiriskan minyaknya. Kira-kira seperti ini. Kemudian lanjut kita goreng sampai selesai. Oh iya, sate pisang crispy ini bisa dijadikan frozen food juga ya teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman tidak mau menggoreng semuanya, bisa disimpan di freezer terlebih dahulu. Bisa tahan sampai 1 bulan asalkan benar-benar simpan di freezer. Nah, kita bisa gunakan tin wall seperti ini dan langsung masukkan aja ke freezer ya teman-teman. Nah, ini dia sate pisang crispy-nya udah selesai kita goreng dan saatnya kita beri topping. Kalau untuk dijual teman-teman bisa pakai mika seperti ini. Untuk harga jual sesuaikan aja dengan modal masing-masing ya teman-teman. Misal aja satu mika ini isi 5, teman-teman bisa jual 6.000, atau isi 4 bisa jual dengan harga 5.000, atau bisa juga 1.000 per tusuknya. Kemudian kita beri susu kental manis seperti ini supaya rasanya lebih enak. Kemudian kita berikan topping selanjutnya yaitu keju. Teman-teman bisa ganti dengan coklat yang diserut atau bisa juga diganti dengan yang lainnya. Di sini aku pakai keju dan taburi dengan meses coklat seperti ini biar lebih enak dan ini lebih ekonomis. Nah, kira-kira hasil seperti ini kita bisa cobakan satu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya benar-benar enak banget, dijamin bocil bakal ketagihan. Nah, sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum. Hai semua, di video kali ini saya mau berbagi resep ide jualan lagi nih teman-teman. Cuma modal 3 telur aja bisa menghasilkan 30 tusuk odeng crispy. Ini rasanya benar-benar enak banget, dijamin bocil bakal ketagihan. Nah, penasaran bagaimana cara aku buat? Yuk langsung aja kita mulai. Pertama kita siapkan 3 butir telur ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan seasoningnya, setengah sendok makan kaldu bubuk. Kemudian tambahkan juga 1/4 sendok makan lada bubuk dan 1/4 sendok makan garam. Kemudian kita aduk rata.
Oh iya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di subscribe dulu supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Bagi yang udah, terima kasih banyak. Setelah tercampur rata, kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan 6 sendok makan tepung terigu. Kemudian tambahkan 150 ml air matang ya teman-teman. Kemudian kita aduk rata. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian langsung aja kita tuang ke adonan telur tadi. Kemudian kita aduk rata kembali ya teman-teman. Nah, jangan lupa diicip dulu ya teman-teman supaya adonannya tidak keasinan. Kalau agak keasinan bisa ditambahkan air. Kira-kira hasilnya seperti ini, agak kental ya teman-teman. Kemudian langsung aja kita masak. Kita pakai teflon dan kita olesi dengan minyak tipis-tipis ya teman-teman. Setelah panas langsung aja kita tuang adonan telurnya. Di sini aku pakai 2 centong ya teman-teman. Kalau pinggiran telurnya sudah mengelupas sendiri dari teflon, berarti ini udah matang. Lanjut kita angkat ya teman-teman. Kemudian kita lakukan sampai selesai. Nah, ini hasilnya. Dari 3 butir telur ini di sini aku bisa menghasilkan kulit odeng sekitar 5 buah ya teman-teman. Jadi di sini aku mau potong menjadi 6 bagian. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini, lumayan tebal dan lentur. Kemudian kita lipat seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita tusuk dengan tusuk sate seperti ini. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian kita lakukan sampai selesai. Nah, ini udah selesai kita tusuk ya teman-teman. Kemudian saatnya kita baluri dengan tepung panir. Sebelum dibaluri tepung panir, kita baluri dulu dengan adonan basah seperti ini. Adonan basah terdiri dari 5 sendok makan tepung terigu dan 200 ml air. Baru kita baluri dengan tepung panir. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Lanjut kita lakukan sampai selesai. Setelah selesai langsung aja kita goreng ya teman-teman. Kita goreng dengan minyak panas tapi api sedang aja. Ternyata setelah digoreng odengnya makin mengembang ya teman-teman. Ukurannya juga jadi lebih besar dan tebal ya. Kalau kita jual 1000-an ini bakal laris manis banget dan bocil pasti ketagihan. Nah, kalau udah crispy langsung aja kita angkat ya teman-teman. Di sini aku goreng tidak terlalu lama karena odengnya rentan gosong ya teman-teman. Jadi kita goreng sebentar aja. Oh iya, odeng crispy ini juga bisa dijadikan frozen food ya teman-teman. Asalkan disimpan di wadah yang tertutup, bisa tahan sampai 1 bulan. Nah, ini dia odeng crispy-nya. Hasilnya cantik banget dan ini sangat menarik. Kemudian kita olesi dengan saus sambal seperti ini makin enak. Nah, kita coba ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget dan ini bener-bener dijamin bocil ketagihan dan bakal bolak-balik untuk beli ini. Nah, semoga teman-teman suka resepnya ya. Dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum.